Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kasyanto, Siap, lagi di mana Pak? di Korwil. Oh lagi di Korwil. Masih baru 3 orang ini Pak. Sambil menunggu Pak ya. Pak Hamdi, Pak Hamdi lagi di mana Pak Hamdi? Ya, di Korwil nih. Oh iya. Pak Waris, Pak Waris. Pak Waris di Korwil juga ke Pak Hamdi. Oh iya. Pak Dul di mana Pak Dul? Saya di Semarang, Pak Iwan, gantikan Pak Waris. Oh, tukarannya. Ya masih 4 orang ya. Kita tunggu ya. Sebentar, 10 menit. Ya Bambang, Yo, Assalamualaikum. sehat Pak? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Udah Jam bisa. siang kita Pak hari ini Pak. Oh, Iya itulah karena biasa Jumat kok jadi Selasa gitu. iya karena laporannya itu Pak besok hari ini terakhir Pak. Jadi hari ini memang harus di ini apa di dilaksanakan gitu. Ya, Besok terakhir input laporannya. ya. Gimana yang lain nih? Belum nih Pak. Kita mulai lo, nanti yang mulai duluan, selesai duluan, gitu be. Tak bisa gak? Gitu enggak? Ada Pak Bambang gak? Ada Pak Oke, Bambang tuh. Kalau udah ada Pak Bambang aman. Baca doa lo Pak Bambang. Pendek-pendek jangan usah panjang-panjang. oke. Apa kata Pak Ketua lah? Oi, Eh, eh, Pak Kas, jadi ya. sebelum kita mulai ini, jadi yang untuk yang minggu depan kan rencananya siklus kedua tuh. Hmm. Diperkirakan hari apa lah Pak Kas? Kemarin ada yang sempat ngomong katanya kalau Jumat tuh agak terganggu Jumatannya, soalnya ya kalau kemarin kan nggak terganggu tuh karena 5 JP. Hmm. Kalau sekarang ini kan diperkirakan tuh 8 JP. Jadi setelah setelah Jumat tuh harus gabung lagi gitu. Kan bisa dipotong Jumatan, enggak apa-apa kan? Bisa sih. Kalau menurut Lah, saya ya, menurut cocok saya lah. aja.
Ah, waktu yang nampaknya bisa Tunggal. nggak sampuk-sampuk tuh memang Jumat. Kalau waktu-waktu yang lain kan nanti kaitannya dengan kegiatan ke sekolah atau kaitannya dengan dinas segala macam tuh, sehingga iya sih Pak. biasanya mereka mereka jarang pakai hari Jumat. Nah, kenapa enggak kita aja yang hari Jumat, walaupun nanti Oh, betul, potong-potong betul, waktu betul. Jumat gitu. Menurut saya, Hmm, iya Pak. contoh umpamanya ya undangan-undangan KKG atau apa kan jarang mereka undang kita hari Jumat tuh. Oh, betul, betul, betul. Nah, Iya berarti sih. kan artinya kita relatif lebih aman kalau di hari Jumat tuh, walaupun kepotong Jumatan, itu apa lah. Oh, Jumat ya Pak ya. Kalau menurut saya, Betul, nggak tahu betul, kalau betul. menurut yang lain Pak Bambang mungkin. Pak Bambang gimana Pak Jumat Bambang? bagus. Nanti setelah Jumat lanjut lagi enggak apa. Nah, Oh, iya gitu. Pak ya. Oh, oke lah. Itulah kalau hari Kamis apa tuh biasa kan ada KKG apa tuh Pak? Nah, Iya, itu. kita ke Itu lapangan. Oh, Bambang ya. Kamis. Ya. Loh, Kalau kalau kita ke lapangan sih kita bisa menyesuaikan sih ya. Artinya kita geser pun tak apa-apa. Tapi kalau undangan orang kan Iya, betul. nggak tahu kegiatan kita, tahunya dia ngundang hari itu. Nah, kan mau tak mau kan kayak enak kita jadinya. Iya. Oke. Tuh. Jadi nanti itu Pak kalau tinggal hari ditunggu. Senin kalau hari Jumat itu mulainya jam 8 Jam 8. sampai jam berarti setengah 7 kita udah harus mulai itu Pak. Mau awalnya Setengah nggak setengah 7. setengah 7 setengah 8 karena ini kan istirahatnya kan sampai jam 12 nih. Nah, Mungkin lagi sampai jam 12 kan. Nah, hmm, nanti dilanjut jam 1 sampai jam 3. tak apa. Entah apa Pak ya. Hmm. Iya sih. Cuma memang sekarang ini kendalanya ada di ini lagi Pak, LMS. Nah, LMS ngapa Bapak tuh? udah bisa kebuka belum? Enggak bisa Bisa? buka tadi malam. Enggak bisa buka. Iya, Belum bisa nggak buka bisa. emang ya? Iya memang nggak bisa semuanya karena memang ada apa maintenance, kemudian ada yang inilah maintenance tuh penyebabnya tuh ada beberapa akun tuh memang yang nggak bisa diakses, jadi diperbaiki seluruhnya lah. Mungkin 2 3 hari 2 hari ke depan udah bisa dibuka lagi. Saya juga buka tadi Berarti nggak suruh bisa. Kemarin masih bisa 2 hari yang lalu. Jadi pindah. Tuh Pak Thomas hadir tuh. Ya ada Pak Thomas nih. Mohon maaf, ini kami sebenarnya kan di cuti nih. Oh, Pak Thomas cuti ya? Nah, di Kalimantan Tengah nih saya. Pak Thomas Waduh, cuti melahirkan nggak Pak Thomas? Wah, begitulah kira-kira. Nyaman Pak Thomas nih. Kemarin ke Bank, sekarang ke Kaltim, mantap. Yo, yo. Nah, lanjut ya mendengarkan saya. Hmm. Ini kita sampai jam berapa Pak Iwan? jam setengah 3 Pak. Ah, 3 ya. Oh, setengah 3. Serius. Di antar guru dari SMP Bayangkara itu dua kantong 5 kiloan. Masih ada. Ambil dari SMP? Apa nih? PM. PM? Pak Waris. Masih dikatakan oke. Tahu apa? Coba waris hati kami. Ah, coba waris hati kami. Coba.
Kita terus menentang. 3 menit lagi kita mulai ya Bapak Ibu. Mana Pak Kasianto tadi? Pak Kasianto dipanggil As. Pak Kadis, Pak Thomas. Wuh, semua ada pelantikan nampaknya. Itulah. Hmm. Oke. Pak Marsono juga tadi. Ada apa enggak tahu lah. Dipanggil dalam rangka apa Pak? Kurang tahu siapa. Tadi Oh gitu. ngechatnya seperti itu. Hmm. Iya, iya. Pak, Dengan Pak Marsono ya? kalau Pak Marsono tuh tadi ada apa di sekolahnya gitu. Dengan Bu Samsunah katanya. Oh, Bapak kapan cuti, Pak? dari hari Sabtu itu udah berangkat ya? Oh, berangkat. Ada kegiatan, Pak? Iya ke tempat anak. Oh, iyalah. Iya, tempat anak di Palangka. Kebetulan ngantar mereka nih. Oh, dari sini bawa ke sana. Mm-mm. Hmm. Bawa anak kecil misalnya. Oh, iyalah. Oke, pakai darat atau pesawat, Pak? Kemarin tuh pakai darat karena bawa barang banyak. Oh, Pindahan iya. Kalian pindahan rumah di sini. Oh, iyalah. Di sini masih banyak rumah kosong, Pak Iwan. Kalau mau cari rumah kosong. Sepi berarti, Pak ya? Hmm. Hmm. Tanah-tanah itu masih di Palangkanya aja masih banyak kosong. Kak Nazar. Eh, Hmm. mohon maaf nih, ntar Iya, lagi Pak. masuk sosialisasi nih. Oh, enggak apa, Ah, santai ya, Pak. lagi nunggu guru-guru sholat dulu. Oh, Mohon nanti. maaf ya Pak, Pak Iya, enggak Iwan. apa-apa. Yang penting ini ya, Pak. Oke Ada lanjut aja Pak. lah. Nah, Kan Azhar itu memang luar biasa. iya. Sibuk. Pak Nazar, masa Pak Nazar nungguin orang sholat? Pak Nazar lah imamnya. Hmm. Bahaya kok Pak Nazar Imam itu dibawa balik nanti. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Udah Yo, saya 15 menit nih mendengarkan ya. lewatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Hari ini memang jadwalnya sedikit mendadak ya. Enggak terlalu mendadak sih sebenarnya kemarin udah diinfokan. Karena memang hari ini terakhir upload laporan kegiatan kita di siklus 1. Sebenarnya hari Jumat kemarin, cuma saya pikir Bapak Ibu mungkin belum ke lapangan untuk implementasi terkait dengan inquiry kolaboratif dan pola pikir bertumbuh. Jadi saya langsung saja ke materi Bapak Ibu. Hmm,
hari ini adalah kegiatan kita eh, pendampingan siklus 1 terkait dengan fasilitasi PM dan KKA pengawas sekolah jenjang SD. Ini maaf nih di Kota Pontianak nih. Di ini ya di Kuburaya ya. Ini filenya diganti lupa saya itu. Kemudian kegiatannya yang pertama adalah eh, kegiatan kita ini 2 JP. 2 JP itu 90 menit ya. Kemudian yang pertama itu adalah pembukaan. Mungkin sudah dipotong tadi ya pembukaannya ya. Kemudian yang kedua sesi berbagi inquiry kolaboratif. Kemudian yang ketiga sesi berbagi pemetaan pola pikir selama 30 menit. Kemudian yang terakhir adalah refleksi dan rencana tindak lanjut. Mungkin ini kita buka dengan ice breaking dulu ya. Harapannya ada emoji, boleh juga di ini ya, ke emoji yang Bapak Ibu kirim melalui fitur yang ada di Zoom. Ketik satu emoji di kolom chat yang paling mewakili perasaan Bapak Ibu pada situasi berikut ini. Yang pertama adalah ekspresi Bapak Ibu saat kepala sekolah tiba-tiba bilang, wah, saya baru dengar istilah inquiry kolaboratif ini, Pak. Gimana kira-kira perasaan Bapak Ibu terkait dengan ketika bertemu dengan kepala sekolah yang mengatakan bahwa beliau baru menemukan istilah inquiry kolaboratif? Silakan dikasih emoji di kolom chat. Situasi yang pertama. Kemudian di situasi yang kedua, ekspresi Bapak Ibu saat melihat hasil skor kuesioner pola pikir guru-guru ternyata sangat tinggi. Nah, ini yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah, insya Allah ada kita pemetaan pola pikir. Kemudian yang ketiga, situasi ketiga, ekspresi Bapak Ibu saat lagi asiknya memfasilitasi diskusi kelompok kerja, tiba-tiba mati lampu atau sinyal WiFi sekolah hilang. Nah, ini mungkin kendala ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir, emoji sang pengawas pada situasi keempat. Bagaimana ekspresi Bapak Ibu ketika guru senior yang biasanya paling diam atau menolak perubahan, tiba-tiba mengusulkan ide proyek pembelajaran yang sangat kreatif. Kita mulai dari situasi pertama ya. Bagaimana ekspresi Bapak saat kepala sekolah tiba-tiba bilang, wah, saya baru dengar istilah inquiry kolaboratif. Mungkin ada tanggapan dari salah satu peserta terkait dengan ini. Silakan buka mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Bambang. Baik, jadi berkaitan dengan istilah inquiry kolaboratif, kepala sekolah masih merasa asing. Itu sebenarnya kepala sekolah itu sudah melakukan di sekolahnya. Itu hanya istilah aja. Karena memang setiap permasalahan itu kan lalu dimusyawarahkan dan juga dicari jalan solusinya. Jadi istilah inquiry kolaboratif itu memang istilah yang dia belum familiar. Sebenarnya sudah melaksanakan dalam kehidupan di sekolahnya. Mungkin gitu Pak Iwan. Ya, berarti kalau di sekolah Pak Bambang, sekolah modelnya di mana Pak? Sekolah model kemarin saya ubah di SD 3 Rasojaya. Oh, di SD 3. Oh,
Kalau terkait dengan inquiry kolaboratif, beliau udah pernah dengar, Pak? Udah pernah dengar. Oh, udah pernah dengar. Cuma Dan memang, sebenarnya prakteknya dia itu udah gitu. Cuman ya belum familiar aja lah gitu. oh iya, Pak, Istilah prakteknya udah itu. dilakukan, Pak ya. Iya, Ya, memang rata-rata kepala sekolah itu seperti itu, Pak. Prakteknya udah, cuma memang berbasis datanya tuh masih belum lah gitu, Pak ya. ya. Ya, Tahapan-tahapannya masih belum. iya. Kemudian situasi yang kedua, boleh rekan-rekan yang lain, bagaimana ekspresi Bapak Ibu saat melihat hasil skor kuesioner pola pikir guru-guru ternyata sangat tinggi di grow-nya. Boleh dipersilakan rekan-rekan yang lain. Silakan buka mic-nya. Silakan Bu Tri, sudah Selamat mengangkat. siang. Selamat Heeh. siang Bu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam. Saya ini belum akan membahas yang kedua ini, Pak Iwan, Ya. karena ah, hanya akan itu menyinggung sedikit yang disampaikan Pak Bambang tadi. Ini mohon maaf terlambat nih tadi. Iya, Ibu enggak nih apa-apa, Bu. saya jelas enggak Pak Iwan? Jelas, Bu? Jelas, oke. Jelas. Memang inquiry itu walaupun sudah mendengar mereka kepala sekolah itu saya menyampaikan kemarin agak itu juga apa sih itu Bu begitu. Tapi saya ini pernah dengar gitu. Namun yang saya akan sampaikan ini saya ini karena sepertinya masih mau jalan itu agak susah karena untuk LMS saya sendiri kan masih belum bisa buka kan Pak Iwan. Iya, Jadi sa- tadi, iya, Bu. eh, tadi malam saya baru bisa eh, dikonfirmasi oleh Pak Fikri. Nah, kemudian baru saya akan coba saya buka-buka gitu bisa. Rencana saya hari ini mau ikut tesnya, namun Mhm. dari pagi tadi malah belum ada waktu ceritanya. Tidak tahu lah nanti malam nanti malam bagaimana. Lalu jadi yang jadwal saya sudah saya sampaikan ke sekolah binaan itu kemarin itu besok baru bisa besok hari Mhm. Rabu ternyata pun tercancel kembali. Jadi baru Iya. bisa dari masih bisa di hari Jumat. Jadi dengan demikian saya ini kalau untuk berkomentar yang kedua belum bisa. Oh, iya, Bu. Jadi yang pertama aja tadi, Bu, ya. Yang pertama aja yang baru bisa saya sampaikan ke Iya. sekolah itu beliau agak apa ya itu Bu ya begitu pertanyaannya gitu. Hmm, iya, iya. Jadi untuk Tapi udah bisa kejelasan Ibu jelaskan ya, Bu, ya? Oh, Alhamdulillah. Nah, ini Bu, apa namanya? Terkait dengan LMS, LMS kalau Ibu udah apa disetujui LMS-nya, apa akun belajar ID-nya. Tapi memang untuk sekarang Bu, memang ada perbaikan Bu. Jadi hari ini tadi juga saya buka nggak bisa itu, masih belum dibuka itunya. Jadi untuk hari ya. ini kita semua belum bisa buka LMS-nya Bu. Oh begitu. Iya, saya juga cek LMS saya juga nggak bisa. Tadi ada beberapa akun rekan-rekan pengawas yang saya tahu tuh saya coba buka juga nggak bisa. Memang masih ada gangguan ya Bu ya. Saya pikir Harap saya yang bingung sendiri. iya masih ada ini apa kendala gitu. Kita Jadi lanjut ya Bu ya.
begitu saja ya Pak Iwan ya. Iya Bu. Mohon Makasih Bu. maaf ya kalau belum nyambung. Oke. Oh, enggak apa-apa. Kan berproses Bu. Iya. Kemarin kan kalau terkait ini Bu, boleh Ibu pakai yang ada saya kirim itu link, itu tinggal Ibu bagikan ke sekolah, nanti mereka isi terkait ini, mereka isi, nanti langsung di print langsung udah jadi pemetaannya. Oh iya, iya. Ada linknya saya kirim. Kalau nanti boleh saya kirim lagi nanti. Ke Bu, saya aja, Pak Iwan. silakan Bu. Bukan linknya kirim ke Japri saya aja gitu. Iya Bu, Nggak nanti usah. saya kirim ke Ibu ya. Grup ada, grup ada. Oke. Nah, Ada linknya Pak, saya kirim kemarin Pak. Jadi Bapak Di tinggal grup, bagikan itu, grup udah ada kan? nanti, Link, iya Pak? link di grup kan sudah ada kemarin. Di grup udah ada. Jadi tinggal bagikan itu ke guru-guru atau dan kepala sekolahnya. Jadi mereka tinggal isi. Jadi Bapak udah tahu pemetaannya bagaimana gitu. Oke, Oke, kita lanjut Pak ya. Oke, oke. lanjut. Oke. Mungkin ada tanggapan dari yang lain terkait ini, pola pikir bertumbuh ini. Mungkin Pak Padul, kemarin Pak Dul udah ke Batu Ampar ini. Gimana Pak Dul? Pengalaman pertama. Iya, yang ini Pak, yang selanjutnya. Pengalaman pertama buat beliau Pak ya. Seru sepertinya Pak. Oh, Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain terkait ini. Silakan. Oke. Atau di situasi yang ketiga ini, pada saat kerja, diskusi kelompok kerja, tiba-tiba mati lampu dan sinyal WiFi hilang. Gimana ekspresi Bapak Ibu saat ini terjadi gitu? Silakan Pak Waris. Suaranya tadi udah keluar itu. Atau yang ini, ya ada guru senior tiba-tiba mengajukan ide proyek pembelajaran yang sangat kreatif. Gimana perasaan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan ini, gitu, situasi ini? Saya pribadi, eh, kalau ini sudah saya temukan juga, kalau ini masih masih apa ya, belum terlalu grow lah seperti ini. Kemudian yang ini juga pernah, memang kalau di daerah tuh WiFi itu kalau kita pendampingan itu memang perlu sekali gitu kan. Jadi ketika WiFi-nya tidak maksimal, jadi memang sangat menghambat terkait dengan pendampingan. Kemudian pada situasi keempat ini juga saya temukan di salah satu guru walaupun sekolah bukan sekolah dampingan, guru di Sungai Kakap ada yang punya inovasinya luar biasa sampai-sampai bikin artikelnya diterima oleh Kompas, harian Kompas nasional. Ini salah satu pengalamannya. Kita boleh lanjut ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah topik pertama terkait inquiry kolaboratif ya. Pemaparan hasil identifikasi masalah dan penentuan topik prioritas. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait dengan tahapan-tahapan pada inquiry kolaboratif. Kali ini Bapak Ibu dipersilakan untuk melakukan pemaparan hasil identifikasi masalah dan penentuan topik prioritas. Jadi saat ini Bapak Ibu dipersilakan untuk topik prioritas yang akhirnya disepakati di sekolah binaan Bapak Ibu, kemudian boleh dipresentasikan ya dan boleh ditanggapi oleh teman-teman.
Jadi masing-masing Bapak Ibu dipersilakan untuk kalau tidak ada presentasinya boleh bercerita secara langsung saja juga boleh terkait dengan hasil berbagi praktik inquiry di sekolah model yang Bapak Ibu pilih kemarin. Saya tutup share-nya ya. Sama Pak Pano. Konsep. Silakan rekan-rekan terkait inquiry kolaboratif, silakan berbagi yang sudah Assalamualaikum Pak Iwan. di apa ya dilaksanakan di sekolah. Assalamualaikum Pak Iwan. Nah, silakan Pak Bambang. Jadi inquiry kolaboratif di sekolah binaan saya itu kemarin diawali dengan tahap pertama yaitu akses Ya. identifikasi identifikasi permasalahan. Itu ada banyak masalah mengerucut menjadi tiga. Pertama Mm-mm. itu adalah kesadaran dan kedisiplinan siswa. Kemudian yang kedua, Mm-mm. masih ada siswa kelas tinggi yang belum bisa memahami bacaan. Jadi kalau membaca bisa tapi tidak paham. Oh iya. Kemudian ketiga itu pemanfaatan media digital. Jadi pemanfaatan media digital itu belum semua guru bisa. Kemudian dari tiga identifikasi itu kemarin disepakati eh, yaitu yang nomor dua untuk permasalahan masih banyak siswa kelas tinggi yang belum bisa memahami apa yang dibaca. Jadi itu eh, yang mengerucut ke satu poin itu. Untuk sementara itu, Pak Iwan. Oh iya Pak. Berarti dari tiga masalah itu prioritasnya adalah Bapak dan sekolah berdiskusi. Berarti masalah utamanya adalah terkait dengan Membaca literasi pemaham, intinya Pak ya. ya literasi. Oh literasi. Setelah identifikasi, apakah sudah berlanjut ke tahap berikutnya Pak? Belum, Oh belum masih Pak ya. identifikasi. Kemudian Oh eh, penentuan dari permasalahan itu aja, pemilih masalah yang dipilih. Karena memang masalah itu kan dipilih secara terbuka dan musyawarah. Takutnya nanti kalau kita diam-diam kan tersinggung. iya Pak. Kawan-kawan yang mengusulkan masalah, loh, masalah saya kan udah tidak diangkat ya gitu kan. Tetapi ketika itu dimusyawarahkan, ya, semua sepakat satu poin masalah yang akan diangkat bersama, maka nanti kan setelah terbuka dia menyadari bahwa itu masalah besar kita yang harus dieksekusi bersama-sama. Itu Pak Iwan. Terima kasih Pak ya. Oh berarti masih dalam proses untuk menentukan langkah berikutnya Pak ya. Ya, ya, Oh ya, oke. Udah di tahap akses berarti Pak ya. ya, ya. Oke. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang bisa menambahkan terkait dengan kegiatannya di sekolah dampingan. Pak Bambang sudah menemukan kaitannya dengan eh, literasi. Kemampuan siswa kelas tinggi itu memahami tulisan masih rendah. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang sudah melakukan. Dipersilakan untuk mengungkapkan. Pak Hamdi, gimana Pak Hamdi? Silakan rekan-rekan yang lain. Pak Dul, gimana Pak Dul? Nazaran ada kegiatan.
Atau Pak Thomas, gimana Pak Thomas? Untuk saya nih Pak Iwan, Iya Pak. karena kebetulan LMS juga kemarin kan tidak bisa kerja juga artinya. Oh iya Pak. Jadi macet ini. Saya mau berkomentar jadi malu. Nggak Nggak mendengar apa-apa dengan Pak. Iya, iya. kawan-kawan sudah punya ide karena sudah turun. Nah, kita nih kebetulan langsung terbentur kemarin turun ke sekolah itu fokusnya untuk akreditasi, untuk Iya. persiapan-persiapan yang lain, penyusunan soal, pendampingan yang mau akreditasi ada beberapa sekolah. Jadi nggak sempat ini Pak Ivan. Oh iya Pak ya. Karena memang jadwal Oke. minggu-minggu ini memang luar biasa padat Pak. Nah, terus kebentur lagi kami ada acara ini agendanya ngantar anak ini ke sini. Jadi aduh, Oh kebetulan ya cuti mohon juga Pak ya. ya cuti lagi. Ya ini yang lengkap sudah lah penderitaan tuh. Enggak Pak, happy-happy saja Pak. Itu udah ngantar anak tuh udah Ya, hal yang luar biasa itu Pak. Itu kebahagiaan, ya. Mas. Iya. Kebahagiaan untuk ngantar anak, tapi penderitaan maksudnya dalam kerangka kerja ini enggak nyambung jadinya. Iya Pak, enggak Hmm. apa-apa Pak. Karena memang kita walaupun waktunya kemarin sekitar 10 hari ya dari hari ini kan. Tapi memang Hmm. minggu-minggu lalu kan memang jadwalnya memang Ya. padat juga. Ada nampaknya kemarin. Oke, saya Iya Pak. mengikuti aja Pak Ivan. Iya Saya Pak, iya Pak. mengikuti aja. Dengar aja. Oke Pak. Biar teman-teman itu berbagi praktik baiknya. Oke Pak. Nggak Hmm. apa-apa, Pak. Ini rekan-rekan ini pada di jalan mungkin ini. Pak Dul gimana Pak Dul? Oke, Pak Iwan. Silakan Pak Dul. Pak Dul nih banyak pengalaman karena kemarin dari Batu Ampar Pak Dul ya. Jalan-jalan ke Kampar. Iya, kenalan dulu lah Pak Dul ya. Gini gimana Pak Dul terkait dengan Pak Dul sekolah modelnya di mana Pak Dul? Nggak ada sekolah model saya, Pak Iwan. Udah. Maksudnya sekolah model untuk kegiatan ini Pak Dul pilih itu sekolah mana gitu? SD Terkait 26, SD 26 ya. Di mana itu Pak? Sungai Raya. Oh, Sungai Raya. SD daerah mana Pak? Eh, Kebang Kacang. Oh, Tembang Kacang. Jadi Pak Dul udah kunjungan ke sana? Sudah, Pak Iwan. Oh, sudah. Terkait dengan eh, apa ya? Tema kita hari ini, kemudian terkait dengan pembahasan yang minggu lalu terkait dengan inquiry kolaboratif. eh, Bagaimana temuan Pak Dul hasil identifikasi terkait dengan inquiry kolaboratif di sekolah di SDN 26 Pak Dul? Memang rata-rata kita lihat, Pak Iwan, karena yang saya kena tugas pengawas ini di jauh-jauh semua. Sungai Raya di gitu kan, Batu Ampar di ujung, dan itu Iya, di mana lagi Teluk Pakedai juga paling ujung. iya di Nah, di ujung Pak. situ seperti yang dibicarakan oleh Pak Bambang tadi, karena memang rata-rata itu masalahnya literasi, Pak Iwan. Sehingga mereka mencoba alternatif-alternatif yang lain. Sehingga mereka ada yang mengadakan program seperti pojok baca, seperti itu, untuk mengatasi tersebut, masalah-masalah tersebut. Lalu ada yang program setiap pagi sebelum misalnya 5 menit sebelum memulai pembelajaran, mereka anak-anaknya tuh sama-sama baca buku dulu sebelum mulai pembelajaran. Satu buku itu seperti itulah, pelan-pelan, atau modelnya cerita atau yang lain-lain. Untuk menumbuhkan pertama tuh minat baca mereka dulu. Kalau sudah tertarik kepada minat baca, baru mungkin pelan-pelan akan membaca sambil memahami. Mungkin seperti itu yang telah saya temukan ketika saya eh, mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di dalam itu, Iwan. Mungkin itu. Oh iya Pak. Kalau sekolah model Bapak ini kan di SD 26 Pak ya? Ya,
Kalau di SD 2 khusus SD 26 itu Pak masalahnya apa saja Pak terkait dengan inquiry kolaboratif? Ya, ST26 itu juga boleh dikatakan di belakang gitu kan. Sungai Raya tapi ya, lumayan agak ke ujung tapi tidak sampai ke ujung sih. Tapi karena penduduknya juga daerah kampung gitu kan. Iya. Jadi permasalahannya ya kurang lebih seperti itu. Namun itu tadi mereka memecahkan masalahnya itu dengan berbagai macam trik dan mencoba-coba supaya bagaimana minat bacanya tumbuh sehingga literasi ini masalah literasi ini sedikit demi sedikit mulai terbantu. Seperti misalnya anak A kurang memahami misalnya tentang bacaan atau tentang dan kata atau apa gitu kan mereka tulis satu persatu gitu kan. Nanti mereka cek tiap minggu sejauh mana sih sudah apa kemajuan anak-anak tersebut tentang literasi. Mungkin itu Pak Jal. Nah, berarti fokusnya di SD 26 ini memang di literasi. Berarti hasil rapor pendidikannya juga di literasi Pak ya? Hasil rapot pendidikannya memang literasinya itu tidak agak turun lah dari tahun-tahun yang lalu gitu. Oh, lebih menurun tahun ini Pak ya. Iya. Hmm, kalau menurut Bapak nih, kalau di Batu Ampar tuh gimana Pak? Kalau Batu Ampar, apalagi yang daerah yang namanya Teluk Air itu memang susah. Pertama susah dijangkau, sinyal nggak ada. Itu tadi seperti yang masalah yang ada dijabarkan di sini juga tadi, ketika lampu mati, sinyal nggak ada. Nah, di situ mereka inisiatif seperti menerapkan ada plan A, plan B, plan C, seperti itu. Mereka menerapkan berbagai macam metode supaya anak tetap bisa meningkatkan literasi walaupun dengan sarana dan prasarana yang lumayan terbatas. Walaupun pelan, tapi nampak hasilnya sedikit demi sedikit. Mungkin itu. Oh iya, berarti pengalaman di itu udah kelihatan Pak kan di apa di daerah Pak ya. Tapi Belum memang pun pergi. rata-rata di Kuburaya memang mirip-mirip lah seperti itu Pak. Terima kasih ya Belum Pak ada. Dul ya terkait dengan Oh, berbagi pengalamannya di inquiry kolaboratif hasil hasil analisisnya. Boleh rekan-rekan yang lain terkait inquiry kolaboratif? Pak dulu baru jalan-jalan di Batu Ampar tuh. Pak Pak Waris kalau gimana Pak Pak Waris? Bara, Pak Hmm. Waris ya ada jauh itu jalan-jalan. Hmm. Pak Waris gimana Pak Kemarin Waris? juga. Inquiry kolaboratifnya Pak Waris. Nah, kalau saya kan di SD 40 tuh. SD Itu 40 di alhamdulillah Sungai Raya Pak ya? Ke Kubu Pak? ya di Sungai Raya. Oh Sungai Alhamdulillah Raya. kemarin sebenarnya saya kan cuti. Ya. Baru hari ini tadi saya pergi dan sebenarnya sebelum-sebelumnya saya sudah pergi, sudah saya lihat bahwa di sana itu walaupun kepala sekolahnya itu hampir pensiun, tetapi Mm-mm. dalam keputusan selalu dimusyawarahkan dengan kawan-kawan dan, dan hasilnya itu kalau dari hasil pembelajaran itu di SD situ itu SD 40 itu di literasinya bagus karena di perpustakaannya sangat dimanfaatkan ya. Dia karena di SD 40 itu termasuk dapat apa ya dulu perpustakaan yang dapat bimbingan dari Arpusda itu apa itu program apa itu? Jadi di situ setiap hari setiap kelas itu selalu bergantian menggunakan atau belajar di perpustakaan itu dengan membawa murid belajar, kemudian membaca, kemudian mengevaluasi apa yang dibaca pada saat itu. Nah, jadi dari segi kolaboratifnya itu, inquiry kolaboratifnya kepala sekolah di situ atau guru-guru di situ itu sudah sangat sangat lumayan ya menurut saya. Kemudian kalau masalah identifikasi masalah yang sekarang ini perpustakaan itu dirawat sebenarnya digunakan dengan baik karena saya keliling-keliling perpustakaan itu biasanya berdebu
Tetapi di SD 40 itu tidak, karena dapat program tadi itu, bimbingan ya, bimbingan dari itu. Nah, sejalan dengan waktu, eh, perpustakaan itu ambrol, ya, ambrol, deknya itu tumbang, dan sampai sekarang masih belum diperbarui dengan alasan ya biasalah, tidak ada anggaran, ya. Jadi implikasinya dalam proses belajar mengajar di situ sudah masalah yang dihadapi itu yaitu, ya, kemudian menyusun strateginya pembelajaran ya bersama-sama dengan tim lah, ya. Ya, dalam perencanaannya itu selalu dimusyawarahkan dengan kawan-kawan. Kemudian penerapannya saya kira di kelas secara strateginya, rancangan-rancangannya terbuka dan transparan, ya. Jadi tidak ada istilah masing-masing, ya, karena sekolahnya sekolah yang cukup padat juga. Nah, kemudian hasil evaluasi datanya bahwa proses belajar untuk perbaikan di literasinya dari hasil rapot pendidikannya itu ya sedikit meningkat lah dibanding, tapi yang lain juga turun. Nah, mungkin itu Pak. Nah, nanti Oh, eh, sekolah-sekolah yang lain juga akan kita lihat, ya, mudah-mudahan bisa meningkat lah, hmm, dari hasil iya Pak. pembelajarannya dari rapot pendidikan. Terima kasih Pak Iwan. Iya Pak, sama-sama. Ini Pak, pertanyaan buat Bapak nih. Tadi kan ceritanya kan literasinya udah bagus nih Pak. Itu Pak ya. Ya, Nah, ya, literasinya udah bagus. Dari analisisnya adalah dari rapor pendidikan. Mungkin Bapak ada identifikasi kira-kira masalah yang agak prioritas lah perlu diperbaiki. Diperbaiki itu kira-kira apa lah Pak? ya. Sebenarnya kalau mau memperbaiki itu bersama Pak, ya. Jadi kalau kita lihat di sekolah itu sudah bagus, ya, dia secara kolaboratif sudah memenuhi atau menutup kekurangan-kekurangannya. Misal tenaga perpustakaan yang pemerintah pun tidak peduli itu sebenarnya. Mau bagus tapi tidak keluarkan anggaran. Oh gitu Mana sih. mau bagus. Maka Bu Nuriani kemarin bagus itu, dia wawancara dengan koperasi itu kan, ya, ketua koperasi ya di share itu kan. Iya, Dia koperasi ya. wawancara dengan ketua koperasi. Ya, jadi Hmm. prinsipnya pendidikan itu sama dengan prinsip koperasi. Mengeluarkan anggaran yang kecil untuk menghasilkan yang besar. Gak usah keluar duit, gak usah keluar biaya. Prinsip Yang penting ekonomi nih. pendidikannya maju. Bisa mencapai tujuan Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, jadi apa masalah yang utama itu adalah, ya, sekolah berusaha lah menutupi kekurangan dengan mencarikan tenaga-tenaga yang bisa membantu untuk literasi itu atau perpustakaan dengan baik itu. Tapi masalah usaha untuk kawan-kawannya, saya kira udah kerjasamanya sudah bagus ya di sekolah. Berarti sekolah SD 40 itu di mana Pak? Di Ambangah kali. Saya juga, Ambangah Pak ya. ya, Hmm, SD 40 di Ambangah. Berarti siswanya lumayan Pak ya. ya, termasuk siswanya itu kalau kita lihat sekolahnya itu juga sudah berusaha Pak, kepala sekolah dengan gurunya sudah berusaha, karena penduduknya padat, yang seharusnya kelasnya cuma 6, harusnya rombonnya juga 6, tapi guru dan kepala sekolahnya atau kepala sekolah dengan gurunya dia bisa mengambil sampai 12 rombel dengan, ya, siang pagi siang lah. Itu Iya Pak. itu kan sudah merupakan upaya, ya, karena dari standarnya harusnya standar pelayanan minimalnya harusnya cuma satu kelas, karena gurunya juga 6, cuman guru 6, guru negerinya 2. Pokoknya jumlahnya itu sekitar 9 atau 10 dengan kepala sekolah. Artinya, ya, sudah berusaha lah sekolah itu untuk membantu masyarakat. Itu. Oke Pak, terkait dengan itu eh, apa namanya, inquiry kolaboratifnya udah jalan, tapi memang perlu ini Pak ya,
banyak perlu bantuan lah intinya Pak ya, walaupun sekolahnya memang udah pelan-pelan bisa mandiri Pak ya. Ya, Oke. Kemudian boleh dari Bu Tri, gimana Bu Tri? Bu Tri ada di tempat atau tidak ini? Ada. Oh ada. Ah, kalau Ibu sekolahnya di mana Ibu? Saya di Sekolah modelnya? SD 14 Kubu. Oh Seperti 14. yang yang di awal tadi sudah saya sampaikan, Ya. saya baru ke sana besok ini itu pun terbentur lagi, Pak. Jadi Oh seperti Pak iya. Tumpak tadi itu ceritanya. Iya. Kendalanya mirip Pak Bu ya. Sementara, uh, menyimak dulu lah Oh, untuk belajar besok ke sekolahannya. oh Gak besok apa-apa baru kan ke Pak Iwan? sekolah. Iya. SD Heeh. 14 Besok itu yang di mana Bu ya? ya di Kubu diolah-olah. Diolah-olah Bu ya. Heeh. Oh, oh Dekat iya rumah iya. Pak Bambang. Oh dekat rumah Pak Bambang. Oke oke oke. Oke. Mungkin kita lanjut ya Bu ya. Ini Pak Pak Iwan, Silakan. Mas boleh juga tanya memang. ada Pak Iwan? Ah boleh Pak, silakan Pak. Gini, ini mumpung ada forum kawan-kawan Iya. ini, jadi eh, kami di tahap identifikasi kan sudah menemukan masalah. Ah, iya. Kemudian mohon masukan desain yang terukur untuk permasalahan literasi ataupun pemahaman bacaan. Itu kan kayaknya tadi banyak desain-desain, tapi desain-desain yang terukur kira-kira apa Pak masukan untuk saya supaya nanti kami bisa eh, eh, memandu kawan-kawan di sekolah. Tapi sebenarnya Hmm. apa yang saya pandu itu kan tidak harus dilaksanakan, artinya sesuai dengan kondisi dan juga musyawarah dia gitu. Tapi minimal Iya kan Pak. kita harus punya punya pandangan alternatif sekiranya nanti Iya. cocok gitu. Itu mohon masukan Pak Iwan. Oh ya. Terkait dengan literasi dan numerasi, kemarin juga sempat saya ada dapat pelatihan sedikit terkait dengan literasi numerasi dari BPMP ya. Terkait dengan literasi numerasi sebenarnya Pak, memang salah satu yang tadi dibahas oleh Pak Waris itu salah satu usaha Pak ya. Ya, Salah satu usahanya pemanfaatan perpustakaan, terus ada disinggung oleh Pak Dul, juga tadi ada pojok baca, kemudian sebelum belajar kita apa ya, baca dulu gitu kan sebelum masuk kelas. Kemudian yang saya pelajari juga gurunya juga harus dilatih, Pak. Dilatih agar membuat soal itu tidak hanya soalnya berdasarkan soal langsung jawaban gitu, Pak. Jadi daya literasinya tuh harus di ini seperti soal ini, Pak. Kalau mau buat soal itu juga saya coba latih ke guru-guru sekolah dampingan saya. Soalnya itu seperti soal-soal TKA, Pak. oh iya. Iya, soalnya itu seperti soal TKA. Tidak, soalnya itu tidak hanya langsung menemukan jawaban langsung. Misalnya matematika, matematika itu tidak hanya dia misalnya perkalian, misalnya 3 dikali 4 langsung jawaban. Tidak seperti itu, Pak. Tapi mereka harus keliling-keliling dulu biar anak-anak ini berpikir kritis. Kemudian ada satu lagi terkait untuk anak yang kelas rendah, ini memang juga lagi digalakkan oleh BGTK terkait dengan literasi. Guru kelas rendah itu tidak hanya sebenarnya mengajarkan anak-anak itu membaca, terutama anak kelas 1, murid kelas 1 dan kelas 2. Tapi eh, walaupun mereka belum bisa membaca di kelas 1, tapi mereka harus memahami apa yang diceritakan oleh guru. Kalau membaca kan perlu proses, Pak ya. Mungkin Iya. bisa jadi di kelas 2 mereka baru paham. Paling tidak, guru itu bisa membacakan dongeng, ya, pakai media yang apa? Yang biasa pakai tangan itu, Pak, boneka-boneka itu ya. Apa namanya tuh? Yang saya lihat itu. Atau bawa boneka diceritakan baru anak-anak ditanya. Apalagi kalau udah di daerah-daerah, Pak, memang literasi ini prosesnya tidak langsung jadi, Pak.
Nggak bisa langsung ibaratnya kita gurunya itu memang harus kolaborasi. Nggak hanya ibaratnya kita mau TKA, berarti itu tanggung jawab tuh guru kelas 6. Enggak, Pak. Jadi memang harus dari kelas 1 harus berkelanjutan, Pak. Dari kelas 1 kelas 2 gurunya memang, Pak, kalau orang Melayu bilang tuh mau sehe, Pak. Kalau terkait dengan literasi. Salah satu yang saya coba memang ada beberapa sekolah itu di Kuala Mandor itu, Pak, ada sekolah yang agak paling ujung, tapi memang kalau masalah literasi apa hasilnya bagus terus, Pak. Nah, Waktu maksud tahun saya gini, 2000, mohon ya maaf Pak. Pak Iwan. Eh, Desain yang terukur itu gimana sih? Karena nanti kan setelah desain, rancangan itu kan akan diimplementasikan, kemudian akan Mm-mm. direvisi. Sehingga itu kalau bisa satu-satu rangkaian yang nanti kita bisa mengukur refleksinya itu kayak apa gitu. Artinya kan tidak berhenti di desain aja. Implementasinya Oh gimana? iya. Kemudian, ya, gimana itu Pak Oh, Iwan? seperti itu Pak ya. Berarti Ya, itu harus sesuai dengan ini Pak, yang apa? Rangkaian dari inquiry kolaboratif Pak. Dari ya. akses, kemudian ada implement, ada change dan seterusnya. Itu kalau tingkat keberhasilannya tidak pasti Pak, tapi diusahakan berhasil. Ketika dari apa ya, dari desain awal sampai akhir itu belum berhasil, berarti kita harus ada kegiatan yang diulang Pak. Jadi kira-kira yang mana nih yang belum pas? Ulang lagi. Jadi memang inquiry kolaboratif ini tidak berhenti di sampai satu siklus, tapi siklusnya akan berlanjut, Pak. Di saat siklus itu dimulai dan berakhir, masih belum berhasil, berarti harus diulang dari awal lagi. Mungkin kira-kira seperti itu, Pak. Oke, oke. Kalau Jadi nanti kan tinggal ibaratnya kita triknya itu sampaikan ke memang forum. tergantung kondisi sekolah masing-masing, Pak. Iya, oke, oke. Iya, jadi memang kalau saya lihat yang di salah satu SD itu di sekolah dampingan saya memang satu itu memang saya lihat memang bagus terkait literasi memang semuanya harus sinergi Pak. Jadi programnya itu memang harus jalan. Terutama di awal itu memang pojok baca itu Pak. Dia tidak mempan di pojok baca, dia manfaatkan pertama di perpustakaan. Walaupun perpustakaannya sangat sederhana Pak. Dindingnya bolong-bolong, itu bolong-bolong, dipakai perpustakaannya Pak. Kemudian seperti beliau mengatakan itu sepertinya kurang berhasil karena anak-anak memang agak sulit untuk ke perpustakaan. Jadi bukunya dibawa ke kelas. Kemudian setelah dibawa ke kelas dibaca di itu apa? Setiap istirahat atau sebelum masuk kelas itu dibaca. Tapi memang hasilnya terbukti, Pak. Setelah itu dicoba, saya kan 2022 tuh masuk pengawas kan. Nah, 2022, 2023 masih belum, Pak. Tapi 2024, 2025 itu udah literasinya udah bagus. Padahal kalau diukur secara ini ya asumsi sekolahnya itu Pak muridnya enggak banyak, kemudian fasilitas pun seadanya lah, maklum lah di kampung kan kondisi sekolah yang muridnya hanya 40-an gitu kan, Bapak udah ngerti lah kan pembangunannya Iya. memang susah, tapi memang treatment yang apa dilakukan itu tepat ya. Jadi bisa berhasil, Pak. Terkait dengan ini, kalau dulu sih bukan inquiry kolaboratif ya, Pak namanya ya. Mungkin bahasa apa lah namanya ya. IRBB, Pak ya. Benar nggak, Pak? Kalau dulu, Iya, Pak. iya. IRBB. Jadi mereka polanya seperti itu. Sebenarnya mirip juga dengan inquiry kolaboratif sebenarnya. Cuma bahasanya memang agak apa? Di lebih detail kalau yang ini. Mungkin itu Pak dari saya, Pak. Terima kasih ya, ya, Pak Iwan. Oke. Kita lanjut, Pak ya. Saya share Oke. screen lagi. Oke, kemudian terkait dengan tadi kita udah bahas tentang inquiry kolaboratif. Memang inquiry kolaboratif ini kemarin kita kan memang hari Jumat, hari Senin sebenarnya udah bisa dilaksanakan. Cuma memang kegiatan pengawas yang saya lihat-lihat juga beberapa pengawas itu belum bisa ke lapangan karena memang
Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang eh, apa ya bersamaan ya. Seperti yang diceritakan oleh Mutri tadi, kemudian diceritakan oleh Pak Thomas dan rekan-rekan yang lainnya. Mungkin ada beberapa rekan bisa mengungkapkannya, cuma memang apa ya, ada kegiatan yang bersamaan. Kemudian yang kedua ini adalah tadi kita bahas tentang inquiry kolaboratif. Topik yang kedua adalah bagaimana pola pikir bertumbuh, ya. Menganalisis hasil pemetaan pola pikir pendidik dan kepala sekolah. Jadi kemarin ini Bapak Ibu diminta untuk analisis bagaimana pola pikir bertumbuh guru-guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah model yang Bapak Ibu pilih. Pertanyaannya adalah apakah ada sekolah binaan Bapak Ibu yang mayoritas gurunya masih pola pikir tetap? Kemudian Bapak Ibu boleh berbagi pengalaman terkait profil pendidik tersebut. Eh, Jika banyak pola pikir tetap, langkah awal apa yang direncanakan? Mungkin itu pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang sudah pemetaan atau kalau memang belum melaksanakan pemetaan, bisa diperkirakan di sekolah model itu eh, bagaimana pola pikir pendidik dan kepala sekolah yang ada di sekolah tersebut. Boleh Bapak Ibu berbagi? Silakan. Mungkin saya minta bantu Pak, karena memang ada beberapa bapak-bapak ini ada kegiatan bersamaan ya. Kalau Pak Dul gimana Pak Dul? Silakan Bu Tri, silakan Bu Tri. Oke, selamat siang. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih Bu Hmm, Tri, amin. Ini saya akan menyampaikan, namun tidak berdasarkan pengamatan dan penelitian langsung dalam hal yang berkaitan dengan tugas kita di pertemuan kemarin dan hari ini ya Pak. Tapi saya akan menyampaikan itu berdasarkan beberapa pengalaman saya yang saya dapatkan di SD eh, yang binaan saya eh, yang di yang yang di Sekolah apa model yang Bu ya? dijadikan sekolah model. Iya. Sekolah model. Di SDN 14 Kubu itu kalau menurut saya itu ya alhamdulillah sekali Pak, guru-gurunya itu eh, sudah banyak yang berpola pikirnya bertumbuh, tidak tetap gitu. Ya namun mohon maaf hanya ada kalau di kalkulasi itu ya satu begitu karena mohon maaf mereka beliau beliau itu sudah sudah mendekati masa purna gitu. Jadi sebenarnya pandai hanya karena mungkin terhambat oleh yang dinamakan masa purna tadi itu, jadi agak enggan untuk berpikir tumbuh. Jadi kesannya hanya mengikuti saja gitu, Pak. Gitu. Tapi mau sebenarnya untuk maju, tapi kalau untuk menumbuhkan suatu gagasan atau ide-ide gitu agak enggan lah gitu. Berarti kalau itu dari kepala sekolahnya Bu ya? Ya, kepala sekolahnya alhamdulillah di SD 14 itu sangat antusias sekali Pak dalam menumbuhkan pola berpikir tumbuh. Bahkan ide-ide kreatif itu selalu dimunculkan. Bahkan dari satu gugus itu yang yang saya bina di gugus
8 itu hanya SD tersebut yang melakukan seperti IHT, seperti pokoknya untuk memajukan lah Pak, untuk memajukan apa namanya kemajuan pendidikan di SD tersebut. Ya, namun kalau dilihat dari segi apa namanya kondisi sekolahannya itu kan tadi kembali ke masalah yang seperti Pak Waris sampaikan tadi, itu kan pemerintah yang punya urusan untuk sekolah itu menjadi bagus dan cantik, tapi upaya-upaya yang dilakukan oleh warga, artinya pendidik di SD tersebut itu Pak, nampak gitu untuk bertumbuh. Bahkan yang terakhir ini kemarin ini akan untuk mempersiapkan menyambut hari kemerdekaannya aja di waktu libur kemarin, mereka bersama dengan orang tua murid itu dengan dana sumbangan dari orang tua murid juga dan sekolah itu nyemain halaman, Pak. Wah, mantap Pak ya, Bu ya. Iya, halamannya itu Sam- luas, jadi ya Oh, perlu dana yang banyak. Kalau bro. yang asli yang diolah-olah seperti Pak Waris, Pak Bambang itu paham lah itu. Gitu. Oh, Jadi berarti orang tuanya ikut bantu gitu Bu ya. ya ikut Hmm, komite itu yang bekerja terus Pak untuk nebas halaman itu, Pak komite itu yang selalu stand terus di SD tersebut. Jadi seandainya akan ada kegiatan apa KKG atau perayaan apa, nah, beliau itulah komitenya langsung turun tangan terus. Seperti membantu sekolah Bu ya. waktu saya kepala sekolah di SD 9 dulu saya buat seperti itu juga. Hmm, Namun sekarang yang nampak untuk bertumbuh tuh yaitu tadi SD yang saya sampaikan ini. iya iya. Jadi, Kalau eh, guru-gurunya gimana Bu? guru-gurunya berpikir bertumbuh semua itu Pak di situ. Karena mereka Iya. muda-muda, Oh mereka iya. muda-muda semua dan untuk IT mereka kan paham semua. Iya. Yang saya tadi lah kalau dikalkulasi atau dihitung ya hanya satu guru gitu yang pinter, sebenarnya IT pun pinter, hanya kendala mungkin karena mau purna di bulan 11 ini nanti Pak, jadinya Oh iya. Nah, tahu lah ya. Jadi iya. eh, saya rasa sementara itu saja Pak Iwan. Iya Bu. Ntar ada telepon. Terima kasih. Bu Mina telepon. Halo. Halo Bu Mina. Iya, oh, kenapa? Oh, ini kita udah udah lewat setengah. Aduh, Bu. Coba aja, Bu. Bisa kok, Bu. Oh, pantas. Oh, iyalah. Kita masih 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 bisa, Bu. Masih bisa masuk, Bu. Yang penting Ibu masuk. Oh iya, Kak, Bu. Nah, nanti saya lihat ya. Oke, saya lanjut, Bu ya. Oke. Iya, Bu. Boleh yang lain silakan terkait dengan ini pola pikir bertumbuh. Oke, Bu masih. Tri, Pak Bambang silakan. Baik Pak, jadi untuk ke lapangan berkaitan dengan pola pikir itu eh, belum saya lakukan. Cuman Ya, Pak. karena kita ini udah lama eh, membina sekolah sekolah binaan kita udah tahu artinya pengecekan secara langsung sesuai dengan instrumen itu belum dilakukan. Iya, Pak. Tapi di salah satu sekolah binaan saya itu sangat luar biasa karena memang antusias sekali untuk perubahan-perubahan itu menunjukkan bahwasanya mempunyai pola pikir yang bertumbuh. Bahkan kepala sekolahnya yang bulan Agustus ini pensiun, itu sangat Iya, luar Pak. biasa. Dia masih antusias sekali.
padahal dia mau pensiun tuh. Tapi tetap pola pikirnya luar biasa. Artinya bisa menggerakkan kawan-kawannya, bahkan punya berbagai prestasi sekolah itu. Pernah dia lomba mendongeng provinsi dan sebagainya, pepantun dan Wah, sebagainya. mantap Pak Artinya ya. menunjukkan bahwasanya pola pikirnya itu pola pikir bertumbuh dan dengan kondisi yang sangat jauh di Batu Ampar itu, di Padang Tikar itu, Oh iya tapi Pak. luar biasa. Itu punya pola pikir yang sangat luar biasa. Artinya pola pikir bertumbuh. Meskipun dia udah tua, pensiun, bahkan bulan ini pensiun, Iya tapi Pak. masih punya daya gerak yang sangat luar biasa. Itu saya heran itu. Karena kan mohon maaf nih, kondisi saat ini berkaitan dengan pendidikan dan kondisi dunia pendidikan kita kan, kayaknya kalau di luar itu kan diterpa berbagai gelar dan sebagainya. Sehingga seakan-akan kan melemahkan insan pendidikan itu. Itu tidak Iya tidak Pak. terpengaruh, artinya terus berkembang terus. Itu berkaitan juga dengan SBK yang nomor 2 tadi Pak Iwan ya. Oh iya Pak. Ya, ya kan? Pola Iya iya. pikirnya Pola pikir. yang pola pikirnya ternyata bagus gitu ya. Iya Pak. Padahal kondisi sekarang secara umum ya, itu kan Iya Pak. dunia pendidikan kita sangat luar biasa, sangat buruk gitu. Oke, makasih Pak Iwan. Terima kasih Pak. Tadi Pak berarti yang Bapak ambil contoh itu yang di Batu Ampar itu Pak ya? Ya, yang SD 6 Batu Ampar. SD Itu pensiun. 6. Bulan ini pensiun tuh, tak Oh, sekolahnya. Bapak Pak itu Pak ya. Saya enggak pernah sampai ke sana. Yang berewokan 6. itu Pak kan? Iya, dia tuh Ya apa namanya? lomba pantun provinsi nomor 1 loh. Oh, beliau itu Kemudian Pak. FTBI kemarin nomor 1, iya. Wah, mantap. Luar biasa Pak ya. Iya. Oh, bagus kan. Kalau guru-gurunya gimana Pak? Guru-gurunya luar biasa, sangat antusias. Bahkan dia tuh, meskipun dia satap, SMP dan SD, dia Iya. berkumpul jadi satu. Sehingga Oh, saling mengisi gitu. Yang guru SMP-nya pandai ini, dia bantu SD, yang SD bantu SMP oh, gitu. Sangat luar biasa. Artinya itu kan, artinya tidak ada terkotak-kotak di sekolahan itu. Meskipun dua, dua jenjang yang berbeda, tapi sangat luar biasa. Itu berarti kepala sekolahnya dia mempunyai pola pikir yang tumbuh, artinya punya daya rekat, perekat gitu loh. oh iya Perekatnya Pak ya. kuat, sehingga bisa Heeh. menyatukan satu gerak yang sangat luar biasa. Ini Pak ya, yang gurunya good friend itu Pak ya. Ya, iya. Oh iya, Good friend yang itu saya dia tahu, dia juara 2 enggak salah ya. Guru iya Pak, dedikasi itu. iya. Kemarin itu Pak, saya sempat lihat beliau itu kan ikut yang di SMP Pak ya, juara 2 itu kan. Ya, dia. Iya, saya kan juga ngikuti ini IG-nya. Di IG Ya. itu beliau itu mendongeng. Cuma yang saya Iya, lihat dia itu ngajarnya di SD. Ini kok kenapa orang ngajar di SD kalau nggak ya salah itu sih artinya SMP. daya rekat perekat Iya, seorang kepala sekolah yang udah tua itu memang tinggi, bisa iya Pak, merekatkan keren itu berbagai Pak. elemen gitu. Karena kunci Oh, dari keberhasilan itu kan kolaborasinya ya gitu ya. iya Kalau Pak, betul kolaborasi Pak. terbangun, tidak terkotak-kotak, kompak, maka insya Allah semua hal bisa dilakukan. Oh, tapi beliau udah pindah Pak ya? Pak Good Friend itu Pak ya? Pindah ke Mandor, ngagak Pak Thomas tuh. Oh, di SMP berapa Pak? SMP Mandor tapi jauh tuh katanya. Oh, SMP 6 Baru mungkin baru ya. ajaran baru nih pindah deh. Iya, saya sempat tanya di itu di mana? Di IG-nya, cuma beliau enggak di itu belum respon gitu kan. Mungkin enggak lihat mungkin. Oh, di situ pantasan Dia tuh kemarin saya lihat. punya talenta, menyanyi Iya. bisa, bisa, Oh, tari bisa, luar pantasan biasa. saya lihat kemarin dia di SD ngedongeng. Yang saya ingat Iya, beliau itu di SMP kan? SMP artinya SD SMP itu satu kesatuan yang apa namanya yang bagus itu, kolaborasinya bagus. Hmm, Nah, minum dulu Pak Iwan. ya. Terima kasih Pak udah ini apa namanya berbagi pengalaman nih apa namanya Iya, iya. eh, di salah satu sekolah. Kalau Bapak kan sekolah modelnya di ini Pak, di mana? Di Rasau Di itu Pak. SD 3 Raso, Iya, 3 SD Raso 3 Jaya. Rasau. Itu pola pikirnya Iya. gimana Pak kalau di situ? Kalau menurut telaah Bapak? Pola pikirnya
menurut telaah saya, tapi saya cek pakai instrumen ya. Iya, Pak. Di situ Itu pola udah pakai pikirnya instrumen, Pak? belum Kalau belum SD 3 Pak? Oh, belum. Iya. belum belum karena belum sempat turun nih. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Karena instrumen Pak Iwan kemarin terlambat kayaknya ya. Apanya, Pak? Instrumen Bapak bagi terlambat tuh Iya. kayaknya. Saya Ya kan? kemarin itu, instrumennya itu sebenarnya kita pakai yang ada, yang saya kasih tugas itu, yang belum selesai kan. Iya, iya. Kemudian, saya ketemu tuh instrumen yang lama itu. Saya cari-cari di itu kan, di file. Ternyata ada. Oh, ini Iya. rupanya yang saya cari. Itu dari tahun dua Kemarin ribu itu dua udah, puluh udah lima. telanjur turun, tahu-tahu baru muncul instrumen Pak Iwan gitu. Jadi lewat Iya. gitu. Tapi Sebenarnya, secara umum analisis saya ah, itu pola pikirnya juga bertumbuh. Ya ada yang sepuh-sepuh tuh yang udah agak turun sih ada. iya, Pak. Itu Kalau tuh Pak Iwan. dirasakan juga banyak sepuh, Pak ya. Iya, iya, iya. Berarti kalau menurut Bapak, kalau di itu masih sedang-sedang lah, Pak ya. SD Sedang. 3. Iya, iya. Saya makan itu benar. Pak Waris. Ya, Pak. Siap. Suaranya bocor. Kalau sekolah Bapak gimana nih Pak? Pola pikir bertumbuhnya Pak? Ya, kalau secara keseluruhan lah Pak ya, bukan kalau tadi saya cerita di Sungai Raya, Mm-mm. saya kira kolaborasinya itu bagus dan menerima perkembangan, mengikuti perkembangan lah ya. Nah, ini yang saya di Kubu nih Pak, di Kubu itu dari beberapa kepala sekolah itu saya kira guru-gurunya bagus ya, guru-gurunya masih muda-muda, bisa mau berkembang, tapi kepala sekolahnya kayak yang minta diganti kali ya. Jadi Boleh itu Pak? kalau kita berhubungan dengan kepala sekolah tapi kurang respon, ya kadang-kadang kita sampai jengkel ya. Tapi ya karena kita dinas ya kita pelan-pelan kita ajak supaya mau berubah, tapi agak susah. Jadi mungkin ya itu ya mungkin perlu sabar atau perlu apa itu kok saya lihat di Kubu itu tidak semuanya ya, ada beberapa sekolah itu yang untuk pola pikirnya yang tidak berkembang malah kepala sekolahnya ya, tapi untuk guru-gurunya bagus ya, untuk guru-gurunya bagus karena pengaruh usia juga ya. Iya Itu Pak. mungkin itu Pak ya yang perlu, Oh, dan karena eh, dinas pendidikan pun begitu juga mau mengangkat kepala sekolah aja udah 10 tahun nggak diangkat-angkatnya. Ini yang jadi masalah ini. Ya itu aduh. tidak mendengarkan dari bawah. Nah, ya, kalau mendengarkan dari bawah mungkin kepala sekolah mana yang eh, mau bekerja sama, mau yang mudah Iya, menerima perkembangan itu, yang ini dari dia sendiri kan. Jadi iya. itu Karena masalahnya. Ya. Jadi mereka kan nggak lihat ada juga Pak yang kan istilahnya ada yang mudah menerima eh, apa ya mengikuti perubahan. perkembangan, ada yang Iya. susah. Ya. Iya, itulah. Itulah Itu. grow mindset Punya ya Pak. perbedaan dan karena situasinya mungkin Pak ya ada dari pengaruh-pengaruhnya kan banyak pengaruhnya ya. Ya, Iya. dari luar atau dari dia sendiri itu Mas. Nah mungkin hanya itu Pak. Iya, terima kasih Pak Waris terkait dengan pola pikir bertumbuh di sekolah dampingan Bapak ya. Kemudian boleh lagi lah satu orang berbagi tentang bagaimana pola pikir bertumbuh di sekolah Bapak. Kemudian apa sih solusinya kira-kira gitu. Pak Silakan, Thomas tuh. Pak Thomas. Pak Thomas. Pak, Pak Thomas ini kemana? Saya nggak dengar suara Pak Thomas nih jadi rindu nih. Pak Thomas lagi di Kalteng, beliau lagi cuti. Oh cuti kan dia? Oh. Iya cuti Pak. Dia Hmm. lagi nimang cucu nih sekarang nih. Mungkin ada yang lain? eh Siapa ya? Bu Tri udah. Kemudian Pak Hamdi gimana Pak Hamdi? Masih di jalan? Jauh jalannya Pak. Oh iya.
kita jam sore ya. Saya juga mohon maaf, ini kita ambil jam sore karena memang laporannya memang harus di malam ini selesai gitu. Jadi kalau Jadi tidak untuk ada itu untuk Jumatnya gimana Pak Iwan? Jumat kita lanjut nanti Pak. Jumat, oh tetap ya, oh Hmm. iya iya. Jumat aja Pak nanti Pak. Minggu ini enggak, minggu depan lagi Pak. Jumat di apa? Jumat Di depan. sesi kedua. Ah, di siklus kedua, Oh iya. bukan Jumat ini. Ya. Mungkin Pak Dul, gimana Pak Dul? Pak Dul masih di Korwil? Ini nemanin Pak Waris ya, Pak Iwan. Wah, sedap. Nemanin Dibuatin kopi kopi. enggak sama Pak Waris tuh? Kopi udah habis, tinggal air putih. Nah. Pak Waris, Pak Waris tuh kalau bikin kopi enak luar biasa. Nah, Enak lah dibuatkan. Biasa sama Pak Marsono. iya, kemarin pernah kejadian Pak, Pak, Pak Marsono tanya saya, Pak Iwan mau ngopi enggak? Enggak Pak, udah ngopi dah tadi saya bilang kan. Enggak lama Pak Waris masuk. Pak Iwan ngopi Masa ke? Boleh lah sih. Pak Marsono senoleh saya. Luar biasa. Keceplosan saya, tapi dinikmati aja lah ya. Iya, Pak Waris bikin kopi emang enak beliau itu. Pak Dul, gimana Pak Dul? Kalau di sekolah model Pak Dul, gimana? Terkait dengan pola pikir bertumbuhnya? Atau ada pengalaman ketika Pak Dul kunjungan kemarin ke Batu Ampar? Nah, oke Pak Iwan ya. Ya, Jadi silakan Pak Dul. tidak semua guru itu atau tidak semua juga kepala sekolah itu mempunyai pola pikir bertumbuh. Iya, Pak. Apalagi seperti dikatakan kawan-kawan tadi yang udah tua mendekati pensiun, ya. Mereka cari zona nyaman semua kayaknya. Tapi kalau yang masih muda-muda, ada juga sebagian yang tua tuh masih punya keinginan untuk maju, mengubah pola pikirnya seperti itu. Kalau yang tua sudah terbiasa dengan yang nyaman tadi kan, adalah tak mau yang lebih nyaman lagi enggak mau tadi. Nah, kalau yang muda masih pengen tantangan, sehingga mereka Iya. mengembangkan pola pikir tumbuh untuk bagaimana memajukan diri mereka juga memajukan sekolah yang mereka bimbing gitu Pak. Itu seperti itu. Contoh ada beberapa SD yang saya kunjungi, mereka berpikir seperti pernah katanya mengikuti Olimpiade. Seorang guru itu karena sekolahnya itu jauh kan di dalam, jadi seorang kepala sekolah mengatakan, Pak, kita akan mengikuti Olimpiade nih, tolong dibimbing siswanya. Sebenarnya seorang guru itu tidak yakin bahwa bisa mengikuti Olimpiade, apalagi mau dapat 10 besar pun tidak yakin gitu. Tapi Hmm. udahlah, waktu sekitar hampir 3 minggu dikasih waktu untuk mengikuti program tersebut. Akhirnya dicoba lah, dipilih anak-anak itu dipilih akhirnya dapat 2 orang. Satu matematika dan satu IPA. Nah, seperti itu diajarilah ala kadarnya dengan benar-benar ala kadarnya, gitu kan. Tidaklah seperti mungkin sekolah yang di kota yang udah lengkap fasilitas. Namun kalau dari kampung tuh buku ala kadarnya. Namun dengan semangat akhirnya diutuslah anak tersebut mengikuti Olimpiade. Apa hasilnya? Ternyata hasilnya begitu dicek di papan pengumuman, waktu itu masih pengumumannya sifatnya tidak online gitu kan, karena mengikuti seleksi di tingkat kecamatan waktu itu. Matematika, nggak salah saya matematika kemarin ceritakan itu. Bahwa cari di misalnya pesertanya misalnya ada 30, carilah urutan 25 ke bawah. Ternyata nggak ada namanya. 25, 26, 27 sampai 30 karena enggak mereka ini pesimis kalau bisa berhasil gitu kan. Cari lagi 20 ke bawah, enggak ada juga. Apakah anaknya enggak lupa nulis nama atau gimana kan sehingga enggak masuk. Cari 15 ke bawah, enggak ada. 10 ke bawah, enggak ada. 5 ke bawah, enggak ada. Nah, ini yang aneh nih. 5 ke bawah pun enggak ada. Jadi carilah. Akhirnya muncul di 3, Pak. Masuk di juara 3. Itu memang benar-benar ini apa perjuangan tadi walaupun pesimis tapi mereka tetap
dibimbing dan dibimbing, akhirnya masuk ke 3 besar seperti itu. Walaupun nggak dapat juara 1, 3 besar itu pun bersaing dengan SD-SD. Juara 3-nya waktu itu ada 3, itu bersaing mereka dengan SD-SD besar lainnya, sehingga begitu diseleksi untuk yang kedua kalinya, seleksi pertama itu nilainya sama dengan SD-SD besar tersebut yang sering dapat juara, kemudian disaring lagi ternyata akhirnya gugur mereka. Nah, seperti itu. Jadi dengan program atau pola pikir bertumbuh Pak Sekolah dan Dewan Guru, sehingga menghasilkan anak didik yang baik tadi, bahkan bisa tembus Olimpiade walaupun hanya di peringkat 3 seperti itu. Itu yang diterapkan, yang saya lihat di lapangan seperti itu. Dan mereka juga, terutama di Batu Ampar kemarin, saya Apa? terkesan sekali, terutama di SD 7. Nah, itu SD Gugus itu. Mereka memang kalau udah cabang puisi, nah itu memang udah sampai tingkat nasional. Karena di situ rata-rata guru-guru muda memang pola pikir mereka memang bertumbuh sehingga menghasilkan anak-anak didik terbaik. Bahkan untuk renang pun mereka tembus juga, untuk puisi juga sampai ke tingkat nasional. Mungkin itu Pak Iwan, terima kasih. Iya, Pak. Kalau sesuai pengalaman saya juga, Pak, saya kan pernah di Batu Ampar juga. Memang kalau mungkin Pak Bambang juga udah nyaman di Batu Ampar ya, Pak ya. Karena Oke, memang Andika. eh, betul enggak Pak Bambang? Iya, iya, alhamdulillah. Iya. Karena memang di sana yang saya lihat guru-gurunya tuh mau berubah gitu, Pak ya, mau lebih Iya, baik iya. gitu. Cuma memang Antusias. iya antusiasnya terlihat. Kepala sekolahnya juga seperti itu. Cuma memang kalau kepala sekolahnya mungkin faktor umur gitu kan. Nah, kalau apa mau menyampaikan juga beliau mereka bingung gitu kan, terutama yang udah usia mau pensiun. Tapi kalau memang guru-gurunya itu hal-hal baru sebenarnya memang mau belajar, cuman peran kita saja sebagai pengawas sekolah untuk memantik itu bagaimana agar mereka tuh lebih merasa bersemangat, ada motivasinya. Itunya lebih mudah sebenarnya kalau di sana. Apa namanya? Kemauan gurunya tinggi. Nah, jadi Pak Dul nih yang baru Pak Hamdi nih ya insya Allah lah di sana bakalan keren-keren lah gurunya karena memang semangatnya luar biasa. Kita lanjut ya Pak ya. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang baru masuk ini. Ada Pak Mul. 1 menit lagi Pak Iwan. Oke ya, kita lanjut ya. Terkait dengan hari ini Bapak Ibu, mungkin eh, kegiatannya akan kita lanjut eh, hari Jumat. Ini saya share screen sebentar. Bentar ya. Terlihat nggak gambarnya, Pak? Oke. Ya. Boleh salah satu perwakilan untuk memberikan kesimpulan dari sesi berbagi hari ini. Dipersilakan. Boleh dari salah satu perwakilan. Karena waktu kita juga sudah itu ya. Yang Sudah. pertama itu apa? Soalnya enggak Ya, kelihatan benar. nggak Kesimpulan kayak kelihatan ya? yang pertama. Iya, Yang kesimpulan. kedua, Betul, Pak. yang kedua apa tuh? Yang Tindak kedua, lanjut. rencana Yang tindak lanjut. keempat, yang ketiga, Dokumentasi. dokumentasi. Oke, Pak Iwan, saya sedikit boleh ya. Boleh, sangat boleh. Jadi kesimpulannya, jadi di lapangan itu sebenarnya kita perlu memantik kata Pak Iwan tadi. Iya, Kalau kita tidak memancing atau memantik tadi, mereka kayaknya bingung masih apa sih yang mau dibuat nih ya. Tapi begitu iya dari betul, Pak. pancing di lapangan itu, mereka langsung punya timbul ide-ide baru untuk berkembang dan membuat inovasi-inovasi baru. Iya. Apa yang kedua tadi itu? Rencana tindak lanjut, Pak. Iya, rencana tindak lanjutnya mungkin perlu seorang pengawas itu menantang mereka untuk membuat suatu inovasi-inovasi baru
tentang pembelajaran di sekolah supaya pembelajaran tersebut lebih menarik lagi, lebih menantang lagi sehingga menghasilkan peserta didik yang unggul mungkin di sekolah. Dengan dokumentasi mungkin ya di kegiatan-kegiatan tersebut dibuatlah foto-foto kegiatan tentang keberhasilan mereka mencapai suatu tujuan yang telah mereka rencanakan. Mungkin itu saja, Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dul ya. eh Mungkin sudah waktunya sudah habis ya. Terima kasih atas dedikasi yang luar biasa dari Bapak Ibu dalam mendampingi sekolah. Kemudian saya stop screen dulu. Stop screen dulu. Bapak Ibu boleh buka kameranya. Kita mau screenshot ya, Bapak Ibu ya. Oke, Pak Thomas, Pak Mul boleh buka kameranya. Ya, yang sudah buka ya. Oke ya, saya izin ini ya, ambil foto ya. Satu, dua, tiga. Bentar ya, tahan dulu ya. Full screen. Coba bentar ya, satu lagi. Hmm, Ntar saya coba ambil. Oke. Lagi ya, satu, dua, tiga. Tahan ya, satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk hari ini. Saya mohon maaf, memang mendadak hari ini. Sebenarnya jadwal kita memang hari Jumat. Insya Allah nanti kita jadwalkan hari Jumat biar lebih maksimal. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima Berarti kasih. Jumat depan Pak Iwan ya? Iya Pak. Jumat Jumat depan Pak. depan. Oke. Jumat depan Insya Allah 8 JP Pak. Dari jam berapa ya tadi ya? Dari pagi itu Pak. Oh iya. Ya. Jadi diingatkan di grup Pak Iwan. Iya Pak. Kalau yang ini memang mendadak kemarin Pak, itunya infonya. Oke, oke. Mungkin gitu Pak ya. Yuk, terima kasih. Oke Pak, selamat siang, selamat beristirahat. Selamat siang.